Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Meskipun masih ada yang belum hadir, bisa kita mulai ya. Silahkan Vina dipimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Semoga dengan bacaan tadi memperlancar kegiatan kita pada hari ini ya. Jangan lupa kita kan masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi jangan lupa selalu menjaga 5M. Apa sih 5M? Yang pertama, memakai masker. Sudah menggunakan masker semua? Sudah. Yang kedua, mencuci tangan. Sudah mencuci tangan kan tadi ketika masuk? Nah, kalau tidak, minimal menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Sudah menjaga jarak, silahkan langsung masuk saja. Salam. Yang ketiga apa? Menjaga jarak. Yang keempat? Mematuhi protokol. Bukan mematuhi protokol, tapi hindari mobilisasi. Jadi ketika kalian mau pergi yang kiranya tidak perlu, lebih baik jangan. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Diingat-ingat ya, menghindari kerumunan, karena bisa saja dari berkerumunan itu, tolong yang lain kondisikan ya, jangan rame. Kemudian jaketnya dilepas, Diana. Saya lanjutkan yang kelima tadi, menghindari kerumunan. Yang penting kita sudah antisipasi ya, supaya kita itu tidak tertular COVID. Saya akan presensi dulu. Dian Nurani, ada ya? Duratun Nafisah? Belum. Hanifah Alfitriani? Noviani? Sudah sembuh Novi? Masih, tapi semangat kan? Hanifah tolong jangan rame ya. Susilawati? Denisa Putri Sumawan? Diana Puspitasari? Vina Sofiatul Lazina? Imelda Ayu Nurlita Dewi? Labibatur Rosyidah? Ratih Lufika Sari? Siska Ramazalina? Siska? Izin, kenapa ya? Oh ya udah. Pada kegiatan hari ini, sebentar, belum nyala. Sebentar ya, jangan rame. Slide-nya sudah kelihatan? Belum? Sebentar ya. Slide-nya.
Bentar, Bu Murni buka lagi. Ini belum kelihatan. Terima kasih, Pak. Berarti bisa? Nah, gini saja ya, yang penting kelihatan. Untuk yang pertama, kita akan menyusun neraca lajur atau worksheet. Untuk materi yang Ibu sudah bagikan kemarin, sudah dipelajari? Sudah. Lebih maskernya dipakai ya. Worksheet. Nah, tadi yang akan itu menganalisis yang belakang kelihatan analisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau untuk perusahaan jasa. Kemudian KD 4.1 neraca lajur untuk perusahaan jasa. Dan sampai sini. Tujuan pembelajarannya ada menganalisis akun-akun yang terkait dalam neraca lajur jasa secara teliti dan menjelaskan akun-akun penyusunan neraca lajur secara rinci. Neraca lajur untuk rumah. Yang keempat, membuat neraca lajur untuk perusahaan jasa. Adapun langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, nanti saya akan membentuk kelompok. Ini berberapa ya? 1, 10. Nah, 10. Jadi nanti saya bagi menjadi 2 kelompok. Kalau 3 kan nanti ketemunya berapa? 3 sama 4 ya. Nah, saya bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti kalian pelajari bahan atau materi Ibu beri. Nanti menyimak PowerPoint, kemudian ada kegiatan diskusi, terus menulis hasil diskusi, yang terakhir mempresentasikan hasil diskusi. Nah, untuk kegiatan yang pertama,
Bu Murni akan membagikan kelompok ya. Kelompok pertama ada Imelda. Kelompok 1 email ya, dicatat email. Kemudian ada Hanifah, ada Ratih Lufigasari, ada Vina, sama Dian. Dan sisanya ada Denis, ada Labib, Diana, Novi, sama Susi di kelompok 2 ya. Nah, silahkan kalian gabungnya seperti itu saja ya. Dari jauh insya Allah dengar ya, nanti merapatnya sedikit saja. Kemudian Bu Murni akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian pelajari materi tentang neraca lajur. Bu Murni kasih waktu 5 menit ya.
ya kalau mau bicara This ya. meeting is being recorded. Kalau yang kali ini dibuka, buka chat, lalu kirim alamat link, itu alamat link kuis. Silakan kalian kerjakan, silakan kalian buka. Mel bisa buka alamat linknya, Mel? Silakan cek di chat. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Sudah dipelajari semuanya? Sudah. Kira-kira kalian sudah punya gambaran belum tentang neraca lajur atau worksheet? Sedikit ya. Nah, untuk yang sekarang, kalian perhatikan data dari Bu Murni. Ini yang warnanya hijau ini namanya neraca saldo. Kemudian yang warnanya warna apa ini ya? Di situ warnanya kuning ya. Nah, yang warnanya kuning itu jurnal penyesuaian. Jadi, perhatikan kedua data tersebut. Kemudian setelah kalian perhatikan, nah kita lihat di kertas kerjanya. Nah, di kertas kerja itu silahkan kalian analisis, kemudian identifikasikan masalahnya. LKPD-nya itu dibuka. Di LKPD sudah Bu Murni tuliskan. Sudah ketemu salam cantik ya. Nah, kemudian sudah ketemu semuanya? Nah, dibaca perintahnya. Dari data neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur di atas, diskusikan hal-hal berikut. Yang pertama, Waalaikumsalam, silahkan duduk di paling belakang. Sudah ya? Yang pertama, apakah penyusunan neraca lajur atau worksheet perlu dilakukan? Kemudian yang kedua, analisislah permasalahan yang ada jika laporan keuangan tidak menggunakan neraca lajur. Nah, nanti silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Nanti diisi di kolom-kolom ya, ada nomor, data observasi, identifikasi masalah, dan perumusan masalah. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, silahkan kalian diskusikan. Untuk waktu diskusinya 5 menit, kemudian pembuatan laporannya 5 menit ya. Jadi nanti ketika kalian diskusi sambil diketik biar cepat. Paham ya? Ya, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Duratun Nafisah ikut kelompok 2 ya. Tulisan, keterangannya perlu izin ya? Sasaan kemarin mau pikirin ulang lagi. Ya,
Susi, tolong kursinya aja yang dibawa ke depan, tapi jangan apa ya, jangan sampai jarak, tetap jaga jarak. Chat juga ada, bisa dibuka. Dengar suara pemabit nggak? Dengar. Pokoknya ada yang Oke, sudah dikerjakan? Kalau sudah, kita next. Iya, masalah yang muncul kenapa pengusaha kena pajak harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Noviana, karena kalau nggak dapat jadi pengusaha kena pajak nanti akan merugikan negara karena Kursinya pajak bisa sini, keuangan ya biar bisa diskusi sama yang lain. Nah, situ. Sekarang lanjut untuk kelompok. Untuk kelompok ya, untuk kelompok 1 bisa ditulis. Kelompok 1 Novi, kelompok 2 Noviana, kelompok 2. Kelompok 1 Novi, nomor 2 Noviana, 3 Sania, Cynthia, dan kelima Widiati Ningsih. Untuk kelompok 2 Daroah, Muafida, Siska Paula, Meli. Untuk kelompok 3 Rosa, Iza, Niken, Intan, sama Sinanta. Untuk kelompok 4 Alif, Selfie, Vivian, dan juga kalau sudah buka Kita browsing. Gimana? Yang bisa dibantu? Nggak di kolom nggak apa-apa. Yang penting isinya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? yang mengetik satu kelompok satu orang. Iya, yang mengetik satu kelompok satu saja. Link yang udah mau dikirim di grup sama di chat pada itu LKPD dengan baik-baik. Untuk soal nomor 1 dikerjakan kelompok 3 dan 4. Untuk nomor 2 dikerjakan kelompok 1 dan 2. Kelompok satu ada masalah? Iya, mengerti. Kalau suaranya Bu Mobi kurang keras bilang ya. Silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang.
Gimana untuk kelompok 1? Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Kelompok 2? Ada yang bisa Bu Murni bantu? Belum? Sudah dapat masalahnya? Apa kira-kira tentang apa? Novi tolong ya, maskernya. Lagi ya. Oh, tadi itu tentang apa? Tentang neraca lajur. Penyusunan neraca lajur. Coba Bu Murni lihat yang kelompok 2. Oh ya, lihat hasilnya. Mana? Tentang apa saja untuk data observasinya? Dibacakan. Tujuan pemakaian neraca lajur. Oh, tujuan. Terus apa lagi? Waktu pemakaian neraca lajur. Sama bentuk neraca lajur. Bentuk. Bentuknya seperti apa coba? Yaitu neraca lajur 10 kolom sama? 12 kolom. Oh ya. Sudah selesai. Ada waktu 2 menit lagi ya. Ya. Buka mikrofonnya.
udah selesai? Berapa? Suara saya kedengeran nggak sih? Nomor satu udah. Belum lagi. Nah, yang soal nomor satu itu pilihan kerjanya apa sih? Ngetiknya sudah selesai atau belum? Diskusi kelompok. Iya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Udah. Didiskusikan sama kelompoknya. Isi formulir. Nanti silahkan di copy di flash disk biar Bu Murni masukkan ya. Bagaimana? Didiskusikan sama kelompoknya ya, ini kan ya. Novi masih browsing? Apa menggunakan HP untuk kepentingan lain? Gimana? Malah tertawa. Gimana, Nov? Oh, jangan WA-an ya. Nanti yang mau presentasi kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1? Siap? Masih ada waktu 1 menit lagi ya. Ampun, kelompok Meli sudah, kelompok Senanta sudah. Kelompoknya Intan sudah. Intan Ikenkan sudah belum? Kelompoknya Sania udah. Buka mikrofonnya kalau mau jawab, jangan lupa. Suaranya Sania tuh beda. Dibuka mikrofonnya. Nanti untuk yang maju perwakilan saja ya, jangan semuanya. Kelompoknya Vivian. Iya, sebelah sini. Vivian. Iya. Yang sudah siap mau presentasi kelompok berapa? Sania udah siap presentasi? Untuk kelompok 2 sudah. Kelompoknya Meli? Nanti bisa dikirim ya. Ya. Mel. Langkah pertama yang telah kamu lakukan adalah soalnya dibaca dulu. Ya, bentar. Langkah yang telah kamu lakukan adalah soalnya semuanya dari awal. Meli, dari awal soalnya dibaca dulu. Namanya bisa membantu Meli yang sudah nanti dari Meli tinggal bacakan jawabannya. Kelompok 1 sudah siap? Silahkan. Yang mau mempresentasikan siapa?
Ratih. Ya, Bu Murni yang mengoperasikan saja. Silahkan Ratih, maju Ratih. Berapa? Kamu tadi nomor berapa? Kamu jawab nomor berapa? Mana? Sini. Berarti langsung nengok lihat di layar. Iya. Sini, dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratifika Sari dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apakah penyusunan rasa lajur atau motif perlu dilakukan? Jawabannya perlu. Karena untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan serta memberikan informasi yang ringkas dari daftar saldo dan data penyesuaian. Yang kedua, permasalahan yang ada jika laporan keuangan tidak menggunakan neraca saldo. Nah, di sini ada satu tabel dan satu tabel itu berisi 5 kolom. Kolom pertama itu nomor 1. Kolom kedua itu data observasi. Di sini mengenai penyusunan neraca lajur atau worksheet. Kolom kedua identifikasi masalah. Yaitu kolom neraca saldo diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Kolom ketiga rumusan masalah, yaitu apa saja kolom yang terdapat dalam neraca lajur atau worksheet. Kolom keempat pemecahan masalah, yaitu kolom neraca saldo diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, kolom penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, kolom neraca saldo dari akun neraca saldo disesuaikan diperoleh dari neraca saldo yang telah disesuaikan dengan data yang dari zona penyesuaian. Tidak jalan ya. Yang keempat, kolom laba atau rugi digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo disesuaikan. Yang kelima, kolom neraca digunakan untuk menampung seluruh akun real dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kedua, dikirim lewat WA nggak apa-apa. Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirwati, perwakilan dari kelompok 2. Dengan saya di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai neraca lajur. 1. Apakah penyusunan neraca lajur perlu dilakukan? Ya, neraca lajur perlu dilakukan karena bertujuan untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. 2. Analisis permasalahan yang ada di laporan keuangan tidak menggunakan neraca lajur. 1. Data observasi. Tujuan pemakaian neraca lajur yaitu 1. Untuk memudahkan penyusun laporan keuangan. 2. Untuk meringkas semua informasi neraca saldo, data penyesuaian dan neraca saldo
setelah penyesuaian yang merupakan persiapan penyusunan laporan keuangan. 3. Untuk memudahkan menemukan kesalahan di dalam jurnal penyesuaian. 2. Rumusan masalah. 1. Mengapa neraca lajur digunakan dalam menyusun laporan keuangan? 2. Digunakan untuk apa neraca lajur? 3. Kapan dibuat neraca lajur? 3. Pemecahan masalah. 1. Karena dengan adanya laporan neraca lajur dapat mempermudah laporan selanjutnya. 2. Neraca lajur digunakan untuk meringkas semua informasi neraca saldo setelah penyesuaian yang merupakan persiapan laporan keuangan. 3. Setelah dibuat jurnal penyesuaian. 2. Data observasi mengenai waktu pemakaian neraca lajur. 1. Identifikasi masalah untuk mempermudah laporan keuangan. 2. Rumusan masalah, kapan digunakan neraca saldo. 3. Pemecahan masalah setelah jurnal penyesuaian. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya ralat ya, untuk yang rapi itu kan menyebutkannya neraca saldo ya, pembuatan neraca saldo. Nah itu sebenarnya neraca lajur, cuman tadi salah bacanya ya. Nah jadi sekarang Ayo, waktunya habis. nah pengertian neraca lajur. Saya baca ya. Jadi apa coba pengertian neraca lajur, Denisa? Dibaca Denisa. Neraca lajur merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening bisa disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut syarat-syarat sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. Iya, jadi neraca lajur itu merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening-rekening buku besar disesuaikan dan diseimbangkan. Itu nanti tujuannya itu supaya ketika kita membuat laporan keuangan itu menjadi mudah. Nah, tujuan pemakaian neraca lajur. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Jadi nanti ketika kita setelah membuat neraca lajur itu masih ada kaitannya sama di depannya, sehingga di awalnya harus harus mengerjakannya itu harus secara benar, kemudian baru dilaporannya benar. Jadi harus dilakukan secara teliti. Kemudian tujuan yang kedua, untuk meringkas semua informasi neraca saldo, data penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian yang merupakan persiapan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk memudahkan menemukan kesalahan di dalam jurnal penyesuaian. Nah, penyusunan neraca lajur tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 ya. Kalau kelompok 2 itu tentang lebih ke tujuannya. Nah, yang pertama, pada kolom neraca saldo diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini contohnya. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi masalah dan menganalisis ini kan neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Jadi ketika kalian memasukkan neraca saldo ini, sumbernya ya dari neraca saldo yang warnanya hijau. Kemudian yang berikutnya, kolom penyesuaian diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini yang kedua, yang warnanya kuning ya. Yang warnanya kuning itu jurnal penyesuaian.
Jadi nanti kolom jurnal penyesuaian itu atau AJP diisi dengan ini, jurnal penyesuaian, data yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kolom neraca saldo. Ini udah selesai 2 Mei. Neraca saldo, nilai-nilai akun neraca saldo disesuaikan, diperoleh dari saldo yang telah disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Jadi, ini neraca saldo nanti dari neraca dan jurnal penyesuaian. Jadi disesuaikan, misalnya di neraca saldo, di neracanya ada di sebelah debit, misal 41 juta, di jurnal penyesuaiannya kosong, berarti di NSD neraca saldo setelah disesuaikannya tetap. Kemudian lihat yang nomor akun 113 itu kan ada perlengkapan perlengkapan salon sebesar 6 juta. Dilihat di jurnal penyesuaiannya ada di sebelah kredit 4 juta. Jadi ketika debit ketemu sama kredit itu dikurangi sehingga ketemu 2 juta. Nah, berikutnya ada kolom laba atau rugi. Nah, pada kolom laba atau rugi itu digunakan untuk menampung seluruh nominal dari neraca saldo disesuaikan. Ini ada 2 ketentuan. Ada R itu rugi, L itu laba. Jika rugi, maka sisi debit lebih besar daripada sisi kredit. Dan jika laba, sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Kita lihat contohnya. Noviana juga boleh. Ini kolom laba atau rugi bisa dilihat. Ini saldo debitnya itu lebih besar. Jadi kira-kira perusahaan mengalami laba atau rugi? Debitnya lebih besar. Rugi. Kenapa rugi? Karena debitnya lebih. Iya. Yang masuk ke kolom debit itu apa saja sih? Ada beban. Yang masuk ke kolom laba rugi itu beban sama pendapatan. Pendapatannya 13.500.000, bebannya 19.600.000. Jadi antara pendapatan yang diperoleh sama beban yang digunakan itu lebih banyak beban yang digunakan. Sehingga perusahaan mengalami kerugian. Nah, dan yang terakhir ada kolom neraca. Kolom neraca itu digunakan untuk menampung seluruh akun real dalam kolom neraca saldo disesuaikan atau sejajar dengan baris saldo atau laba rugi pada kolom neraca yang akan diletakkan saldo laba pada sisi kredit dan saldo rugi pada sisi debit. Nah, berarti ini kebalikannya ya. Kalau tadi itu kreditnya lebih kecil maka rugi. Kalau di neraca saldo itu debitnya yang lebih kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, sebagai untuk kalian belajar di rumah, Bu Murni akan memberikan PR ya. Itu ada di LKPD. Coba dibuka LKPD-nya. Coba lihat sini. Nah, itu kan ada kantor akuntan Mahindra. Sudah ketemu? Oh, Duratun Nafisah belum dapat LKPD ya? Bentar.
Ya, pinjam dulu. Nah, itu nanti kan ada daftar neraca saldo sama daftar jurnal penyesuaian. Dari kedua data tersebut, silahkan nanti buat apa? Iya, buat kertas kerjanya. Paham ya? Untuk materi yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang laporan keuangan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang neraca lajur. Kemudian untuk yang pembelajaran yang berikutnya kita akan mempelajari tentang laporan keuangan. Ini masih berkaitan dengan neraca lajur seperti yang sudah dijelaskan sama kelompok 2 tadi ya. Bahwa tujuan pembuatan neraca lajur itu apa? Untuk gimana Susi? Nah, untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Nah, jadi nanti kalian pelajari lebih dalam lagi supaya ketika mengerjakan neraca lajurnya itu tidak salah karena ini masih berkaitan, masih bersambung dengan laporan keuangan. Paham ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya materi tadi bisa dipahami ya? Bisa. Ya, silahkan salah satu siswa, Duratun, duduknya pindah lagi ke tempatnya Duratun. Sudah? Silahkan Labibatur Rosyidah dipimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keluarnya satu-satu ya, dimulai dari email, terus Ratih, dan seterusnya.